asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Sofi Nur Laili, mahasiswi Sultan Syarif Qasim Asri Indrapura, Prodi Pendidikan Agama Islam. Langsung saja saya akan mempresentasikan video saya mengenai mata kuliah Teknologi Pendidikan yang dibimbing oleh dosen pengampu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD. Seiring dengan kemajuan teknologi pendidikan yang mengglobal telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan di dunia pendidikan. Kemajuan teknologi pendidikan adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi sudah sangat mempengaruhi dampak yang begitu positif karena dengan berkembangnya teknologi informasi, dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu perkembangan teknologi pendidikan. Mendengar kata teknologi, sering kita pikirkan akan tertuju pada seperangkat peralatan teknik yang sifatnya keras seperti handphone, televisi, komputer, dan lain-lain. Teknologi dalam pendidikan ini cukup besar andilnya dalam perbaikan proses pendidikan itu sendiri. Teknologi dalam pendidikan memiliki perspektif yang penting dalam meningkatkan proses pembelajaran siswa dan juga guru dalam berkomunikasi dengan siswa dengan cara yang mudah. Dampak teknologi dalam pendidikan saat ini yaitu sebagai proses menciptakan, melestarikan, mengintegrasikan, transmisi, dan menerapkan pengetahuan. Kini teknologi juga membebaskan institusi pendidikan dari batasan ruang dan waktu dan memungkinkan pelayanan pendidikan di mana saja dan kapan saja. Teknologi dalam pendidikan memungkinkan membuat perpustakaan fisik bisa digantikan oleh perpustakaan digital yang tersedia bagi siapa saja dan dapat diakses di mana saja, baik via internet dengan menggunakan komputer, tablet, atau smartphone. Sehingga teknologi pendidikan atau pengajaran terkait dengan bagaimana materi yang akan disampaikan dengan menggunakan metode apa dan menggunakan alat seperti apa, sehingga penyampaian materi ajar bisa tersampaikan dengan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu mengenai teknologi pembelajaran pendidikan. Teknologi pembelajaran pendidikan mempunyai 5 ruang lingkup, yaitu yang pertama kawasan desain, yang kedua kawasan pengembangan, yang ketiga kawasan pemanfaatan, yang keempat kawasan penilaian, dan yang keenam kawasan penilaian. Yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain ini meliputi beberapa ruang lingkup, yaitu lingkup sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Pada kawasan pengembangan meliputi hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu teknologi cetak, yang kedua teknologi audiovisual, yang ketiga teknologi berbasis komputer, yang keempat teknologi multimedia, dan selanjutnya yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan meliputi segala sesuatu yang bisa digunakan untuk kebaikan proses mengajar dan belajar. Yang pertama yaitu pada pemanfaatan media, yang kedua difusi inovasi, yang ketiga yaitu implementasi pengembangan, yang keempat kebijakan dan regulasi, yang keempat yaitu kawasan pengelolaan.
Kawasan pengelolaan adalah pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, dan supervise. Adapun kawasan pengelolaan ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu pengelolaan proyek, yang kedua pengelolaan sumber, yang ketiga pengelolaan sistem penyampaian, dan yang keempat pengelolaan informasi. Yang kelima yaitu kawasan penilaian. Penilaian merupakan proses pengambilan keputusan memenuhi tidaknya sesuatu proses pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis masalah, penilaian acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian summatif. Yang keempat yaitu mengenai pengaruh teknologi pendidikan agama Islam. Pengaruh positif teknologi terhadap dunia pendidikan yaitu yang pertama, munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, seperti jaringan internet, lab, komputer sekolah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, sehingga memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistem pembelajaran tidak harus dengan tatap muka. Selama ini proses pembelajaran yang dikenal yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung. Namun dengan adanya teknologi ini, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga dengan menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Yang keempat yaitu adanya sistem pengelolaan data hasil penilaian yang menggunakan pemanfaatan teknologi. Yang kelima yaitu pemenuhan kebutuhan atau fasilitas pendidikan dapat dipenuhi dengan cepat. Dalam kegiatan pembelajaran ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari perkembangan teknologi, yaitu yang pertama, pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik. Yang kedua, dapat menjelaskan sesuatu yang sulit dan kompleks. Yang ketiga, mempercepat proses yang lama. Yang keempat, menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi. Dan yang kelima, menunjukkan peristiwa yang berbahaya atau di luar jangkauan. Di samping dampak positif yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi, ada juga dampak negatif yang akan ditimbulkan, yaitu yang pertama seperti siswa menjadi malas belajar. Yang kedua, terjadinya pelanggaran asusila. Yang ketiga, munculnya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar. Yang keempat yaitu munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi malas. Yang ke-6 yaitu kerahasiaan alat tes untuk pendidikan semakin terancam. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka dengan mudah dapat mengakses informasi dari suatu daerah ke daerah lain. Inilah yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan penyelewengan terkait dengan kebocoran soal ujian, sehingga kejadian ini sering meresahkan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindak kriminal. Contohnya, seorang hacker dengan kemampuannya melakukan penerobosan sistem sebuah kantor atau perusahaan, mereka dapat melakukan perampokan dengan tidak memperampok langsung ke bank atau ke kantor, cukup dengan melakukan pembobolan sistem keuangan atau informasi yang penting. Yang terakhir yaitu adanya penyalahgunaan sistem pengolah data yang menggunakan teknologi. Dengan adanya pengolah data dengan sistem teknologi, sering kali kita temukan adanya terjadi kecurangan dalam melakukan analisis data hasil penelitian yang dilakukan oleh siswa dan bahkan mahasiswa, dan mereka melakukan untuk mempermudah kepentingan pribadi dengan mengabaikan hasil penelitian yang dilakukan. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.